Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun berada ya. Jadi sore ini saya akan menjelaskan mengenai pemberitaan bahwa pemerintah atau kerajaan Malaysia akan melanjutkan program rekalibrasi atau rekalibrasi 2.0 yang semestinya sudah berakhir akhir tahun lalu, diperpanjang sampai akhir tahun 2023 ini. Dan ini sudah diumumkan oleh Menteri Dalam Negeri Malaysia, Datuk Seri Saifuddin Nasution, beberapa hari yang lalu. Setelah ada pengumuman ini, KBRI dan saya sendiri banyak sekali menerima pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman PMI mengenai program rekalibrasi 2.0 ini ya. Ini kita bisa lihat di Facebook ya. Bahkan saya dengar banyak juga yang sudah menawarkan gitu ya, calo-calo yang berjanji atau mau menawarkan jasa untuk menguruskan program rekalibrasi ini. Nah, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, lebih detail mengenai program rekalibrasi 2.0 ini, kemarin saya sudah bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Bapak Datuk Seri Saifuddin Nasution, didampingi oleh beberapa pejabat, termasuk ada dari imigrasi, KP Immigration, dari Kementerian Sumber Manusia, dan pejabat lainnya untuk membahas masalah ini. Jadi program rekalibrasi tahun ini sebetulnya tidak terlepas dari apa yang disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia di Jakarta beberapa hari yang lalu untuk menyelesaikan permasalahan pekerja migran di Malaysia, termasuk tentunya pekerja migran atau PMI dari Indonesia. Selain itu juga program ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Malaysia. Nah, sebetulnya apa perbedaan program rekalibrasi tahun sebelumnya dengan rekalibrasi yang tahun ini? Nah, ini memang sampai saat ini pihak Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Jabatan Immigration, masih merumuskan secara rinci mengenai SOP dan juga persyaratan-persyaratannya. Jadi ini sekarang ini masih dirumuskan dan diharapkan dalam beberapa hari ke depan akan ada pengumuman lebih lanjut terkait detail SOP dan juga persyaratan-persyaratannya. Jadi sementara ini program ini belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu rincian atau detail SOP dan persyaratan-persyaratannya. Nah, sementara itu kita sudah mendapatkan gambaran umum mengenai program ini ya. Yang pertama, prinsipnya adalah program rekalibrasi ini sifatnya lebih diperlonggar atau lebih dipermudah persyaratan-persyaratan yang diminta. Jadi secara umum nih ya, siapa saja parti yang sekarang ini sudah ada di Malaysia ya. Jadi ini khusus yang sudah ada di Malaysia sekarang ini, bukan
baru datang, ya, bukan yang baru datang, party itu nggak boleh, ya. Ini akan kita rumuskan lebih detail. Kemungkinan bagi mereka yang datang ke Malaysia setelah 1 Januari ini tidak dapat diproses, karena ini artinya mereka memang sengaja datang ke Malaysia sebagai pelancong, lalu di sini ikut program rekalibrasi. Tujuannya bukan itu. Tujuannya ini adalah bagi mereka yang sudah tinggal atau bekerja di Malaysia tetapi dokumennya tidak lengkap atau dokumennya kurang, misalkan tidak ada permen kerjanya, atau mungkin paspornya sudah mati, dan alasan-alasan lain. Jadi prinsipnya program ini adalah program yang diperlonggar, yang dipermudah. Siapa saja yang sekarang ini atau saat diberlakukannya program ini mereka sudah ada di Malaysia. Jadi nanti kita tentukan siapa-siapa saja yang boleh. Nah, program rekalibrasi yang tahun ini secara prinsip SOP-nya sebetulnya tidak jauh berbeda, ya, SOP-nya, tetapi yang masih dirumuskan detailnya adalah SOP-nya, prosedurnya, dan juga persyaratannya. Pertama yang perlu digarisbawahi, sektor-sektor yang dibuka itu tambah satu sektor lagi, ya, yaitu sektor rumah tangga atau sektor domestic worker, atau gampangnya sektor PRT yang tadinya tidak ada sekarang dimasukkan. Nah, ini penting, ya, bagi PRT yang selama ini kerjanya kosongan, ilegal, ini minta majikannya untuk diikut sertakan. Nah, yang juga digarisbawahi adalah bahwa setelah program ini dilaksanakan, maka kerajaan Malaysia juga akan mengumumkan, ya, bahwa majikan-majikan yang lalai untuk mendaftarkan pekerjanya ikut program rekalibrasi ini akan dikenai sanksi yang sesuai dengan undang-undang Malaysia, ya. Jadi bagi teman-teman yang sekarang ini kerjanya kosongan, minta majikannya untuk mendaftarkan atau untuk mengikut sertakan, karena setelah program ini juga sesuai dengan pernyataan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, bahwa penegakan hukum ini akan dilaksanakan secara tegas kepada siapapun juga, ya, termasuk kepada majikan. Bahkan waktu di Jakarta, Pak Perdana Menteri mengatakan nggak peduli majikannya Tan Sri, Datuk Sri, Dato, atau siapapun juga, maka bagi yang masih melanggar peraturan, bagi yang masih mempekerjakan pekerja yang kosongan, maka ini akan diberikan sanksi hukum. Jadi ini bukan main-main, ya, bukan main-main, tapi ini memang akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh, ya. Kemudian yang kedua, yang prinsip yang harus diperhatikan adalah program ini tidak melibatkan agensi kecuali yang untuk sektor rumah tangga. Jadi untuk yang sektor formal, ya, formal itu ya selain rumah tangga lah, ya, ada ladang, ada construction, perkhidmatan, manufacturing, ya. Ini tidak boleh melalui agent, ya. Jadi harus majikannya atau syarikatnya sendiri yang ngurus, ya. Nah, dengan demikian maka kalau ada orang-orang yang menawarkan di Facebook atau dimanapun juga, di sebelah KBRI, itu, ya, kalau ada yang janji-janji bisa menguruskan, itu nggak usah dipercaya, ya, karena pasti tidak akan diproses, ya, tidak akan diproses, dan KBRI pun tidak akan mengeluarkan pasportnya apabila yang mengurus bukan majikannya atau orang yang secara resmi ditunjuk oleh majikan.
Jadi ingat ya, ini yang banyak pertanyaan ya. Ada yang nawar-nawarin itu udah nggak usah dipercaya ya, udah pasti kena tipu gitu ya. Ini tolong diingatkan ya, teman-temannya juga yang nggak nonton, tolong diingatkan jangan pakai orang tengah ya, langsung majikannya yang harus mengurus ya, ingat ya. Jadi kalau ada yang nawar-nawarin bisa ngurus permit, bisa ngurus paspor, udah itu nggak usah dipercaya. Kecuali kalau mau duitnya hilang ya. Jadi ini ketentuannya ya, harus diurus langsung oleh majikannya, kecuali untuk yang pekerja rumah tangga. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana prosedurnya? Nah, ini ada sebetulnya prinsipnya sama yang seperti tahun yang lalu, hanya ada langkah yang kita sederhanakan. Mungkin bisa ditayangkan itu ya, flowchartnya. Nah, ini begini ya. Jadi yang pertama, langkah pertama, majikan atau syarikat yang sudah membayar deposit ke jabatan imigrasi. Kalau yang sebelumnya kan bayar uang cagaran ya, cagaran 500 sudah bayar di imigrasi, maka majikan harus registrasi online, ya, harus mendaftarkan ke KBRI ya, ke atas tenaga kerja. Jadi ingat ya, majikan bayar dulu ya ke imigrasi, bayar uang cagaran. Kalau dulu 500, sekarang belum tahu, mungkin juga masih 500. Lalu majikannya ini harus register ya, harus daftar dulu ke KBRI. Ini secara online ya, secara online, nggak perlu datang ya. Lalu KBRI tentu akan memverifikasi mengenai kelayakan majikan ini, dan ini pun syaratnya akan dipermudah ya. Misalkan yang kemarin disampaikan mengenai akta perumahan itu nanti belakangan, tapi ini dipercepat ya. Daftar aja majikannya, dan itu ada isinya tuh. Kalau dibuka tautan itu, link itu ada isinya apa yang harus diisi ya. Apabila majikan ini sebelumnya sudah pernah mendaftar, atau syarikat ini sebelumnya sudah pernah mendaftar, maka lanjut ke langkah yang ketiga, yang kuning tuh ya. Nah, kalau belum, jadi ini majikannya sama sekali baru ya, maka harus diisi data majikan ya. Di situ ada tuh identitas pengarah atau syarikat atau orang yang ditunjuk ya, contoh tanda tangan, kemudian SSM atau surat izin perusahaannya, kemudian upload surat jaminan yang ditandatangani oleh pengarah artinya pengarah majikan tersebut ya. Nah, setelah ini diupload semua, maka KBRI akan melakukan verifikasi maksimum 2 hari kerja. Nah, setelah langkah kedua ini, maka isi daftar pekerjanya ya, itu juga akan diverifikasi. Isi daftar itu identitas pekerja, kemudian bukti resitnya itu harus diupload, kemudian paspor pekerja yang lama kalau ada, terus di-download kontrak kerja ya, ditandatangani oleh pekerja dan syarikat, kemudian di-upload lagi ya, di-upload lagi oleh majikannya yang sudah ditandatangani. Nah, ini bedanya. Kalau dulu ya, yang tahun lalu itu majikan dan pekerjanya kan harus datang untuk tanda tangan kontrak kerja ya, dua-duanya harus datang. Nanti nggak perlu datang lagi ya, cukup secara online saja. Jadi cukup di-download kontrak kerjanya, ditandatangani oleh majikan, ditandatangani oleh pekerjanya, lalu di-upload lagi. Nanti KBRI akan verifikasi. Nah, formatnya atau formulir kontrak kerjanya itu sudah ada, tinggal di-download aja. Tidak perlu ini, tinggal isi namanya ya, sektornya dan lain-lain. Jadi yang kosong itu tinggal dilengkapi ya. Lalu yang keempat nanti pengarah atau orang yang ditunjuk oleh perusahaan untuk datang ke KBRI sesuai dengan jadwal yang dikirim oleh KBRI melalui email ya. KBRI akan memverifikasi, mencocokkan dokumen-dokumen asli dengan yang diupload, kesesuaian. Ini sesuai apa enggak ya. Tapi yang di sini pekerja nggak usah datang di langkah ini. Pekerja nanti hanya datang setelah verifikasi selesai, datang ke KBRI untuk membuat paspor ya, untuk membuat paspor.
Nah, sekarang yang banyak pertanyaan, ini dokumennya apa saja yang bisa digunakan untuk mendaftar uang cagaran. Jadi ini disesuaikan dengan peraturan imigrasi nanti. Apakah boleh dengan KTP, apakah boleh dengan SPLP, apakah boleh dengan paspor yang sudah mati, ya. Apa saja yang dibolehkan oleh pihak kerajaan Malaysia sepanjang dengan dokumen itu majikan boleh membayar resit atau membayar deposit atau uang cagaran, maka itu boleh digunakan untuk pembuatan paspor. Jadi syarat pembuatan paspor itu yang penting, ya. Itu tadi bayar uang cagaran yang 500 di immigration, ya. Bayarnya nggak di KBRI, bayarnya di immigration. Sudah tanda tangan kontrak kerja oleh majikan dan pekerja, dan itu cukup untuk membuat paspor, ya. Biayanya sama, ya, 110 ya. Jadi tidak ada biaya lain di KBRI, ya. Hanya membayar uang paspor saja. Sementara untuk kontrak kerja, untuk yang lain-lain itu free, gratis, ya. Jadi jangan mau kalau ada yang harus bayar sekian ribu, nggak perlu, ya. Karena di KBRI hanya bayar paspor saja, yaitu 110. Nah, nanti kalau nggak paspor, misalkan dia paspornya hilang, ya tinggal buat surat laporan kehilangan. Kalau yang dokumen yang ada itu bukan paspornya, misalkan kopi paspor atau SPLP, tinggal buat surat laporan kehilangan paspornya saja, nanti dibuat itu sebagai lampiran untuk pembuatan paspor, ya. Ini untuk yang sektor formal. Jadi prosedurnya seperti ini. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada saya, dan ini sudah saya sampaikan juga kepada pihak immigration, ya. Misalkan kalau yang lari dari majikan bagaimana? Ya, pernah lari dari majikan dan dilaporkan, ya. Kalau yang dulu ini kan nggak boleh. Nah, ini kemarin sudah saya tanyakan, tapi belum ada jawaban, dan dijanji akan dibahas internal dulu oleh mereka, nanti akan dijawab, ya. Kemudian juga ada yang tanya, Pak, batasan umurnya berapa? Apakah seperti tahun yang lalu 49 tahun? Atau ada perubahan? Ini juga belum dijawab oleh pihak immigration. Nanti mereka akan jawab setelah dibahas di internal mereka. Pertanyaan lain yang juga sampai ke saya, Pak, untuk yang sudah blacklist tetapi bisa masuk lagi ke Malaysia, ya mungkin lewat jalur mana, tembak lorong atau lewat jalur belakang itu, tapi faktanya dia pernah di blacklist dan ada di Malaysia. Ini bagaimana? Apakah boleh ikut atau tidak boleh ikut? Nah, ini juga belum dijawab. Tetapi secara umum memang prinsipnya yang sudah ada di Malaysia ini akan diberikan kemudahan. Tetapi yang detail-detail yang blacklist ini belum ada keputusan. Tetapi kalau orangnya masih di Indonesia, lalu dia kena blacklist, mau masuk lagi, tentu udah ditolak di bandara dulu kan, atau di pelabuhan udah ditolak dulu, ya. Dan jangan coba-coba, ya, masuk melalui jalur laut, katakanlah jalur belakang. Selain resiko kecelakaan, kemudian resiko kena tangkap, dan nanti juga sampai sini belum tentu boleh kerja kan. Apalagi nanti setelah ini akan ada operasi penertiban pati, ya. Ini adalah langkah yang untuk sektor formal, ya. Jadi ada hal-hal yang memang belum mendapatkan kejelasan. Yang selanjutnya misalkan, Pak, yang program itu dulu 6P, ya, kan sudah habis. Ini boleh nggak yang sudah habis? Nah, itu nanti akan dijawab lebih lanjut. Kemudian yang pernah ikut program rehiring, itu kan masih boleh ikut lagi nggak? Nah, atau dia harus pulang? Ini juga belum dijawab, mendapat kejelasan dari pihak JIM, dan nanti dijanjikan dalam waktu kurang lebih 2 minggu
akan diberikan kejelasan lebih lanjut, dan nanti kita akan jelaskan lagi apa yang boleh dan mana yang tidak boleh ya. Tapi ini prinsip umumnya dulu, prinsip umumnya yang perlu diketahui setakat ini ya. Jadi pertama, saya ingat ya, jangan lewat orang tengah, jangan lewat calo, jangan percaya yang ada di Facebook, di TikTok atau dimanapun juga. Jangan percaya orang-orang yang keliaran di mana-mana, yang termasuk yang di dekat-dekat KBRI, nggak usah dipercaya. Ya, karena itu tidak akan diberikan kelulusan paspornya. Yang bisa mengurus hanyalah syarikat ataupun orang yang ditunjuk oleh syarikat, ya, yang namanya sudah ada di KBRI. Kalau orang lain nggak boleh, dia tidak akan diberikan paspor nanti kalau bukan orang yang sudah terdaftar di KBRI. Tadi kan majikannya atau orang yang ditunjuk harus daftar dulu. Ini adalah program yang untuk sektor formal ya. Nah, sekarang yang sektor domestik bagaimana? Yang sektor rumah tangga ini ya. Nah, untuk yang sektor domestik atau sektor rumah tangga ini prosedurnya berbeda. Karena yang sektor domestik ini harus sesuai dengan undang-undang kita dan juga sesuai dengan MOU ya, harus sesuai. Nah, ini bagaimana? Nah, ini prosesnya itu seperti orang yang akan memperbarui kontrak kerja ataupun mau ganti paspor untuk yang domestik ya. Jadi di sini majikan harus menunjuk agensi Malaysia yang terdaftar di KBRI dan juga di Kementerian Sumber Manusia ya. Itu bisa lihat daftarnya di tautan sipermit.id atau sipermit.id. Nah, itu bisa di situ dilihat agensi-agensi Malaysia yang terdaftar atau sah diakui oleh Kementerian Sumber Manusia dan sudah terdaftar di KBRI. Itu ada banyak sekali, itu ada berapa ratus gitu ya. Silakan pilih salah satu yang ada di situ. Nanti mereka agensi-agensi inilah yang mengurus segalanya. Jadi majikan tidak perlu datang ke KBRI, ya, majikan tidak perlu datang, nanti tinggal agensinya saja yang datang dan PMI-nya pada saat mau buat paspor, ya. Jadi ini sederhana, ya. Sekarang sudah berjalan. Prinsipnya adalah majikan menunjuk agensi Malaysia, kemudian agensi itulah yang berhubungan dengan KBRI. Tetapi ingat, ini bukan sembarang agensi. Ya, agensi yang sudah terdaftar di KSM, Kementerian Sumber Manusia, dan di KBRI. Itu bisa dilihat ya, sekali lagi daftarnya bisa dilihat di sipermit.id atau sipermit.id. Di situ diklik nanti akan ada tuh ya, Malaysian agensinya. Di situ ada agensi Malaysia, ada agensi Indonesia. Di situ udah ada lengkap. Ada nama agensinya, ada alamatnya, nomor teleponnya, dan lain-lain. Jadi tinggal cari aja agensi yang paling dekat dari rumah tinggal majikan. Nah, ini yang teman-teman ya, tolong sampaikan kepada majikannya ya, agar minta diikut sertakan ya untuk program rekalibrasi ini. Karena apabila nanti mbak-mbak ini masih ilegal, kena tangkap, hukumannya akan lebih berat ya. Bukan cuma mbaknya aja yang kena hukuman, tapi majikannya pun akan kena hukuman. Jadi kalau nanti ada kasus ternyata statusnya masih undocumented, maka ini akan kita berikan sanksi atau akan dilaporkan kepada pihak imigrasi dan akan diberikan sanksi yang lebih berat. Ini dua-duanya ya, dua-duanya akan kena sanksi sesuai dengan Akta Immigration Malaysia. Jadi ini kesempatan yang sangat baik ya. Jadi yang sekarang ini ilegal, mohon minta ke majikannya untuk didaftarkan, karena kalau tidak, ini resikonya besar karena pihak kerajaan Malaysia akan melakukan operasi yang lebih ketat dengan hukuman yang lebih berat.
Kenapa lebih berat? Sudah diberi kesempatan tetapi tidak dimanfaatkan, tetap bandel. Nah, ini yang akan jadi resiko ya. Jadi sekali lagi ya, saya mohon dengan sangat mbak-mbak nih yang sekarang ini kosongan, gunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya. Mumpung ada program rekalibrasi, mumpung ada kebaikan dari pihak kerajaan Malaysia memperpanjang masa rekalibrasi. Jangan nunggu akhir ya, jangan nunggu akhir, sekarang segera. Begitu diumumkan layanan untuk rekalibrasi sudah dibuka, sudah boleh bayar deposit, minta majikannya segera mengurus ke jabatan imigresen. Kalau yang sekali lagi, kalau yang formal, yang ladang, construction, manufacturing atau perkhidmatan, itu syarikatnya langsung yang ngurus. Kalau yang rumah tangga, maka majikannya ini harus menunjuk agensi yang lebih. Tidak ada melalui pihak ketiga ya. Pihak ketiga dalam artian calo ya. Jangan percaya pada yang nawar-nawarin di Facebook, di TikTok atau dimanapun juga lah ya. Udah nggak usah dipercaya. Udah mahal, nanti bayarnya juga hasilnya nggak ada. Dan ini program rekalibrasi ini prinsipnya tetap sama dengan yang tahun lalu, bahwa biaya rekalibrasi ini menjadi beban majikan ya. Sekali lagi ya, beban rekalibrasi untuk proses rekalibrasi untuk bayar levy, bayar FOMEMA, bayar paspor, prinsipnya adalah menjadi tanggung jawab majikan. Ini sama prinsipnya, misalkan kalau majikan mau ambil yang baru dari Indonesia pun majikan harus bayar semuanya, bahkan jauh lebih mahal. Kalau ngambil baru dari Indonesia kan berapa? Katakanlah 15.000 kalau yang rumah tangga. Kalau yang formal mungkin kurang, mungkin 4.000 katakanlah. Tapi kan ini jauh masih lebih murah daripada ngambil yang baru, terutama yang sektor domestik ya, sektor rumah tangga. Minta majikannya untuk mendaftarkan, kalau nggak mau ya mendingan pindah saja. Biar majikannya ambil yang tempat lain yang bayarnya 15.000 gitu ya. Mendingan cari majikan yang memang mau ya. Sekarang kan banyak dibutuhkan juga yang rumah tangga, dan ini kesempatan murah. Levinya pun hanya berapa, nggak sampai 1.000 itu bayar levinya kan, 500 berapa gitu ya, 460 ditambah berapa gitu, jumlahnya sekitar 600-an lah ya, nggak sampai 1.000 lah totalnya. Ini yang untuk program rekalibrasi tenaga kerja ya. Kemudian ada juga pertanyaan, Pak, kalau yang rekalibrasi pulang bagaimana? Nah, ini untuk program rekalibrasi pulang sementara ini ditiadakan. Jadi yang dibuka hanya rekalibrasi tenaga kerja. Pak, kalau yang saya mau pulang karena sakit, karena sudah tidak mampu bekerja, gimana? Ini ikut program pemulangan yang seperti biasa. Ya memang bayar komponnya mahal, 3.100 ya, 3.100 kalau sudah overstay-nya lebih dari 1 tahun. Tapi kalau overstay-nya atau izin tinggalnya melampaui batas waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tentu jauh lebih murah. Nah, ini program rekalibrasi ini sekali lagi hanya untuk program rekalibrasi tenaga kerja saja ya. Rekalibrasi untuk pulang belum dibuka, jadi masih ikut prosedur yang sekarang ya. Hanya kemarin kita sudah minta juga, kita memohon kepada immigration agar proses untuk pembayaran kompon check out memo ini bisa dipercepat, terutama bagi yang sakit ya. Kita sudah minta dengan pertimbangan kemanusiaan ini supaya bisa dipercepat, dan itu akan menjadi perhatian. Nah, itu prinsip-prinsip yang umum mengenai program rekalibrasi tenaga kerja yang sekarang ini berlaku. Jadi satu ya, yang penting ini belum dibuka ya, belum bisa dimulai karena immigration sendiri masih menyiapkan detail
SOP dan persyaratannya. Tunggu sampai ada, dijanjikan sekitar 2 minggu karena untuk juga mengaktifkan platform ya, mengaktifkan platform yang karena kemarin sudah berhabis lalu ditutup, sekarang dibuka lagi. Jadi sekarang ini tunggu dulu sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Yang kedua, program ini tidak melalui calo, tidak melalui agensi untuk yang formal. Jadi urus langsung oleh majikannya. Sekarang dipermudah ya, yang penting daftar, bayar cagaran, nanti datang sekali saja pada saat kontrak kerja. Itu belakangan nanti bayarnya. PMI-nya pun nanti datangnya pada saat bayar paspor, ambil tamprin untuk buat paspor, itu saja. Kontrak kerja tidak perlu di KBRI ya. Jadi itu yang terpenting yang dapat saya update. Yang untuk rumah tangga, ini yang penting sebetulnya yang rumah tangga lah ya. Rumah tangga ini yang paling banyak kasusnya, ini justru yang pekerja di rumah tangga yang kosongan. Ini yang paling banyak. Jadi tolong ini dimanfaatkan, minta betul kepada majikannya supaya data mbak-mbak ini ada di kita. Ya, kalau ada apa-apa, ini kita bisa monitor karena ada agensi yang bertanggung jawab ya. Tolong dimanfaatkan betul-betul. Ini saya minta teman-teman yang aktif di organisasi sektor rumah tangga ya, atau siapa saja lah ya, minta ormas-ormas tolong ini disebarluaskan, terutama yang sektor rumah tangga karena ini yang paling banyak masalah. Minta diikutkan dalam program rekalibrasi yang mumpung sedang dibuka dengan biaya yang jauh lebih murah. Kalau ambil baru itu 15.000 paling ya. Kalau sekarang paling habis berapa ya? Nggak sampai 1.000 itu ya. Plus bayar agensinya lah. Ya katakanlah habis 3.000 lah paling banyak ya. Paling banyak 3.000 ya. Jadi kan jauh lebih murah dibandingkan 15.000, apalagi kalau sekarang yang sudah kerja di situ kan udah cocok dan lain-lain. Ini yang penting, ini saya kira yang ingin saya sampaikan ya. Yang penting jangan percaya calo, jangan percaya yang nawar-nawari di Facebook, itu bohong. Nanti tidak akan kita proses ya. Dan yang hal-hal lain udahlah, lebih baik tanya ke KBRI, berhubung ke KBRI, jangan percaya siapa-siapa orang yang tidak bertanggung jawab. Ini sampai sekarang tiap hari ada aja tuh yang laporan ke saya tuh, yang kena tipu lah, yang kayak bayar yang cashless kena bayar 30 ringgit lah. Ini kan kejam sekali ya. Padahal di M-Cash itu kan jauh lebih murah. Kalaupun nggak bisa minta tolong M-Cash, bayarnya berapa itu? 5 ringgit kalau nggak salah ya. Padahal di sebelah itu ada yang lapor saya, Pak, saya kena bayar 30 ringgit, saya bayar 50 ringgit. Nah, ini uang saya nggak lengkap, cuma ada 90. Gini-gini kan nipu namanya ya. Itu di M-Cash kan sudah ada kiosnya tuh yang di apartemen itu. Yang di sebelah-sebelah itu nggak usah diikutin lah ya. Ini kadang-kadang bikin yang nipu-nipu, kita sapu juga tuh di sebelah nanti ya. Jangan ya, lihat aja lah, tunggu aja. Kalau masih nggak bandel juga tuh ya, kita sapu juga tuh ya. Yang bandel-bandel bohongin para PMI ya. Tunggu aja lah, kalau memang nggak mau sadar juga ya ada batasnya lah ya. Ada batasnya nanti ya. Jadi tapi teman-teman ingat, jangan percaya pada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak resmi, yang mau nawarin ini nawarin itu, udahlah, nggak usah dipercaya. Saya kira itu ya yang penting untuk sementara ini. Nanti kalau sudah ada SOP yang lebih detail, sudah ada persyaratan yang lebih lengkap, yang boleh dan tidak boleh, maka saya akan update lagi, saya akan jelaskan lagi supaya teman-teman bisa lebih jelas. Tapi sementara ini tunggu dulu ya, jangan percaya sama yang nawar-nawarin bisa ngurus. Udah nggak usah dipercaya, duitnya hilang, saya jamin hilang gitu ya. Jadi lebih baik tunggu saja di sini. Dan sekali lagi ya, di KBRI tidak ada pungutan kecuali bayar paspor aja yang 110 itu saja. Nggak ada tuh yang bayar lebih dari 110 di KBRI untuk pengurusan ini. Yang lain-lain nggak bayar. Ya, yang lain-lain nggak bayar. Yang bayar tuh nanti di immigration, ada bayar levy, nanti bayar FOMEMA dan lain-lain, itu nanti di luar KBRI, dan itu semua menjadi tanggung jawab majikan. Ya, saya kira itu untuk update
pada sore hari ini tunggu sampai ada perkembangan lebih lanjut dari pihak Jabatan Immigration. Nanti akan saya update lagi detailnya. Tapi bisnis prosesnya itu sama, ya, bisnis prosesnya sama. Syarat-syarat umumnya itu masih sama, bahkan yang ini nanti akan diperingan. Yang diperingan itu nanti ada beberapa, misalkan batasan umur yang dulu pernah kabur dari majikan, boleh apa enggak, ini yang sedang dibahas oleh Immigration. Nah, bagaimana kalau nggak lulus, Pak? Ya nggak lulus ya harus pulang, ya. Kalau dia nggak lolos, misalkan karena nggak lulus kesehatan, ya harus pulang dengan ikut program yang pemulangan. Berapa biayanya kalau yang nggak lulus? Nah, ini kita belum jelas. Apakah pulangnya itu nanti seperti rekalibrasi lalu, yang nggak lulus pulang dengan bayar 500, atau pulang dengan biaya yang lain, sama dengan yang lain, yang 3.100, atau tergantung berapa lama dia overstay-nya, ya. Dan juga ini tolong disampaikan kepada saudara-saudara yang ada di Indonesia, ya, jangan coba-coba masuk secara ilegal, ya, karena di sini nanti akan banyak operasi. Setiap hari saya dapat laporan dari bandara, dari pelabuhan, ada saja yang ditolak, ya, di NTL namanya, ditolak masuk, ya. Nanti kan cilaka. Bahkan kemarin 2 hari lalu saya dapat telepon dari Batam, Pak, ini di Batam numpuk. Ya numpuk lah, nggak boleh lewat sekarang, ya. Di imigrasi kita pun ada diperketat. Jadi lebih baik ikuti prosedur yang benar, ya, nggak usah ikut-ikutan lewat calo, janji bisa ngurus, nanti malah susah sendiri, ya, susah sendiri. Saya kira itu, ya, teman-teman, untuk update pada sore hari ini. Tunggu sampai ada perkembangan lebih lanjut. Jangan ikut-ikutan orang-orang yang nawar-nawari jasa pengurusan permit ataupun paspor. Pergi langsung ke KBRI, ya, untuk paspor, nggak usah lewat orang-orang yang nggak jelas, ya. Nah, ini kalau ada apa-apa nanti silakan tanya ke KBRI, ya. Saya kira itu, ya, teman-teman semua. Ada pertanyaan-pertanyaan nggak? Ada pertanyaan, ya? Oke, boleh yang ini. Kali balik pula ada nggak, Pak? Nggak ada, ya, sudah dijawab. Berapa batas umur? Itu tadi PRT itu yang belum dijawab kan tadi ini, ya. Umur yang batasnya belum apa. Ini nanti yang sudah saya tanyakan nanti akan dijawab, ya. Tunggu sampai update berikutnya. Sektor apa saja sama dengan yang sebelumnya, ditambah PRT, ya. Ditambah PRT. Ini nanti yang sudah ada. Dan kemarin sedang dibahas mengenai sektor pergudangan, ya, gudang. Sektor pergudangan, tapi ini akan dibahas lebih lanjut. Tapi sektor yang dulu itu berlaku, ditambah sekarang sektor rumah tangga. Saya sudah lulus Tamprin masa ikut rekalibrasi pertama, tapi saya belum medical sebab saya sudah berhenti dari kilang. Loh, kalau mau buat permit masih boleh. Oh, dulu rekalibrasi udah prosesnya udah ditutup, Pak, tuh. Kenapa dulu berhenti? Ya berarti ikut rekalibrasi ulang. Kok udah diproses malah berhenti? Belum medical. Kalau bayar lambat belum siap, itu adanya di immigration. Di KBRI hanya sampai pembuatan paspor. Begitu sudah dikasih paspor, maka proses selanjutnya ada di Jabatan Immigration, ya. KBRI hanya sampai pembuatan paspor saja. Proses rekalibrasi di KBRI itu sampai dibuatkan paspor, dan selebihnya itu nanti setelah dibuat paspor, nanti proses selanjutnya pembuatan PLKS, FOMEMA, itu sudah di luar KBRI. Gak punya paspor gimana, Pak? Nah, kalau yang ini tadi nggak punya paspor, kalau pihak JIM boleh menggunakan KTP atau menggunakan SPLP, boleh bayar cagaran, maka itu boleh digunakan untuk rekalibrasi. Jadi prinsipnya kita mengikuti apa yang dibolehkan oleh Immigration Malaysia, berarti oleh kita juga boleh. Hanya nanti kalau memang hilang, ya harus ada surat laporan kehilangan di Balai Polis, ya. Rehiring ditolak, boleh ikut. Nah, ini yang tadi belum ditanyakan, ya. Yang sudah saya jelaskan. Rehiring bagaimana? Apakah rehiring yang sudah habis itu masih boleh ikut lagi atau enggak?
Ya, ini nanti bagian yang akan dimintakan penjelasan lebih lanjut yang rehiring dan 6P ya, 6P. Jadi tunggu nanti penjelasan lebih lanjut. Ada lagi? Sudah habis ya, berarti sudah jelas semua. Yang penting tunggu, sabar sampai ada pemberitahuan lebih lanjut ya. Tunggu ya. Jangan ikut-ikutan atau percaya omongan orang-orang yang nawarin di Facebook, nawarin di TikTok ya, nawarin yang di mana saja lah. Ya jangan percaya ya. Itu udah duitnya hilang aja, jaminan hilang itu, nggak akan selesai karena kita tidak melayani orang-orang yang tidak diberikan tugas untuk itu. Jadi yang boleh nanti hanya syarikat ataupun orang yang ditunjuk oleh syarikat dan agensi resmi ya, agensi resmi saja yang boleh berhubungan dengan KBRI. Saya kira itu ya teman-teman semua. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap tenang, tunggu pemberitahuan lebih lanjut ya. Kalau sudah ada update dari immigration akan saya update lagi. Sementara ini duduk baik-baik, tapi boleh ya sampaikan ke majikannya, minta diikut sertakan program rehiring. Ya ini terutama ya untuk semua, tetapi yang lebih penting lagi adalah untuk yang rumah tangga. Karena ini kesempatan yang luar biasa ya, yang sangat penting, yang dulu sebelumnya tidak ada, sekarang ada. Manfaatkanlah ini dengan baik, karena kalau ini tidak dimanfaatkan, kemudian nanti ada operasi kena tangkap, hukumannya akan jauh lebih berat ya. Bukan hanya hukuman pekerjanya, tetapi majikannya pun akan kena hukuman. Itu sudah ditegaskan oleh Perdana Menteri ya. Pokoknya nggak peduli dia Tan Sri, Dato Sri, Dato apalah, pokoknya melanggar aturan kena hukuman. Ini yang tolong sampaikan ke majikannya masing-masing. Ini masalah yang sangat serius ya, sangat serius. Pemerintah Malaysia ini betul-betul ingin menegakkan aturan dan juga untuk membersihkan pati-pati dari Malaysia. Ini akan menjadi kebijakan pemerintahan yang sekarang. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan. Tunggu pemberitahuan lebih lanjut sampai nanti ada pengumuman dari pihak KBRI ataupun KJRI ya. Nanti akan saya update. Terima kasih.